Manapun kalian berada, selamat datang kembali bersama abang-abang ini. Seperti biasa, kita menonton anime Re:Zero season 4 episode 14. Langsung aja, gue tidak tahu mau ngomongin apa. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Re:Zero episode 14 dan bye-bye guys. Ini Subaru ngomongin loop waktu dia mati berarti ya. Berarti yang di loop dia dengar suaranya Rem itu gara-gara ini tuh kacaunya. Serbuan binatang iblis begini pasti pernah terjadi di waktu sebelumnya. Gadis berambut perak. Siapa Rui? Oh, dia takut tuh. Emilia dimakan namanya. Dimakan. Oh, gue salah baca, cok. Gue salah baca. Maksudnya ada gadis berambut perak yang tidak dikenal. Di kepala gua gadis berambut pirang. Siapa gadis rambut pirang? Rui? Oh, perak. Hah? Masa Emilia dimakan namanya? Lah, sumpah yang ini gua gak expect banget loh. Bahkan Emilia dimakan. Yang bikin ngeri lawan Uskup Agung tuh gini nih. Lawan Capella bisa jadi monster. Lawan Leibaten Kaitos bisa dilupakan. Mending Sirius sama Regulus menurut gue masih normal lah dilawannya tuh. Atau Betelgeuse lah, Betelgeuse normal juga tuh menurut gue. Tapi kalau lawannya kayak Capella sama Leibatan Kaitos gini, ngeri banget lah. Istilahnya tuh kalau lawan Regulus sama Sirius sama Betelgeuse, kemungkinannya cuma dua, antara hidup atau mati. Tapi kalau lawan orang-orang kayak Capella dengan Leibatan Kaitos nih, antara hidup, mati, atau dia apa-apain. Chance buruknya tuh bertambah. Tapi kok bisa dimakan ya? Padahal Emilia masih bertarung loh. Bagaimana proses dia makan ingatan kalau gitu? Di season 3 dia lawan siapa ya? Oh iya, season 3 dia lawan Julius. Dimakan juga Julius. Ya juga ya, jadi pertanyaan sekarang gimana cara dia makan? Sabar. Kalau misalnya Emilia dilupakan kayak gini berarti Roswald udah gak punya alasan dong untuk jadi baik. Lah, Red turun dong. Apa jangan-jangan syarat biar dia bisa turun tuh kalau ada Uskup Agung ya? Ini pengisi suaranya Gintoki bukan sih? Uskup Agung diinjak-injak. Bahkan Red juga lupa sama Emilia ya. Berarti Red dianggap makhluk hidup dong kalau tapi Byaku juga lupa dong sama Rem. Padahal dia cuma spirit. Mukamu itu terlalu cantik untuk dilupakan. Bukannya dia udah lupa ya? Oh, ini efek authority-nya Regulus. Loh, kenapa sekarang Shaula jadi kalajengking? Ini kok kayak beda ya kalajengkingnya? Kenapa dia jadi kalajengking? Apa gara-gara Ray turun? Padahal Subaru gak keluar loh. Lah, dimakan lagi sama ini. Ini apa sebenarnya? Gua kira ini bagian dari Satella loh. Bukan ya? Bukan kekuatan Satella ya tuh. Ya Satella dong. Berarti bener Satella. Kenapa lagi Satella tiba-tiba keluar? Lah, berarti bener tebakan gue yang di episode berapa ya? Yang kalau checkpointnya bakal pindah. Artinya Emilia belum sempat kemakan. Masih bisa diselamatin. Kenapa harus ini ya? Kenapa Emilia harus turun tangan buat Subaru mati? Kenapa nggak dibiarin aja? Ujung-ujungnya kan juga nanti mati. Sabar, kalau Shaula berubah jadi kalajengking, berarti Meli yang bertarung di atas mati dong. Dan ini Subaru masih tetap ngirim Meli sendirian. Sabar, gue baru nyadar nih kayak ada yang aneh dengan episode ini loh. Gambarnya kok jelek ya? Cuma 1-2 gue biarin deh, nih banyak dan berulang nih. Gambar-gambar begini nih, lu lihat mukanya Kidona tuh. Lu lihat Julius, lu lihat Subaru, kok jadi jelek ya? Ini tuh kayak kasusnya Komisan gitu. Tiba-tiba episode 10-11 jadi jelek. Langsung jalan loh. Ada apa lagi nih? Wah, di sini Emilia belum dimakan. Gimana ya proses dia makan ingatan nih? Kenapa di sini malah belum kemakan? Apa bedanya dengan loop sebelumnya? Padahal nggak ada bedanya harusnya nih. Nah, ini Leibatan Kaitos masih ingat sama Rem. Berarti ingatannya Rem nggak dibuang semua. Masih ada yang nyisa. Apa ini ya? Apa mereka bertiga beda-beda ingatannya? Makin nggak ngerti gua nih sama kekuatannya si 3 bocil nih. Langsung matanya berdarah. Mampus, karbit. Kekuatannya suara malah bisa dipakai buat deteksi ya. Lah, Shaula tiba-tiba jadi kalajengking. Bukannya tadi masih di atas ya bareng sama Meli. Dan masa sih Leibatan Kaitos begitu doang mati? Meledak tung. Saat ini Meli masih bertarung di balkon. Berarti Meli masih hidup. Gue agak gak ngerti nih sama Shaula nih. Meli masih hidup. Berarti alasan Shaula jadi monster buat apa? Gua kira di saat dia jadi monster dia bakal ngebantai semua orang yang ada dalam tower. Tapi Meli masih hidup. Mengalahkan sang rakus tidak mengembalikan apa yang sudah dirampas. Mati beneran berarti Leibatan Kaitos. Sabar, tapi Raid masih belum turun. Berarti alasan Shaula jadi monster apa? Ini baru mau turun Raid kayaknya nih. Oh iya, ini Raid baru turun. Aku tahu keberadaan sang rakus yang tidak kita ketahui. Berarti yang satunya tuh Roy Alphard.
Wah, merinding gua, Cok. Hah? 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 Dari semua kemungkinan gua nggak kepikir. Yang ketiga di situ. Hah? Jangan spoiler yang tahu jawabannya. Tapi gue cuma mau ngomong. Gimana ceritanya Roy? Hah? Berarti selama ini Raid dimakan Roy atau gimana? Berarti tiga-tiganya dalam tower. Gimana ceritanya Uskup Agung bisa jadi bagian dari ujian di Menara Pleiades? Hah? Kok bisa? Masalahnya Roy itu muncul di season 3 loh. Berarti wujudnya ada. Kok dia bisa jadi Raid ya di sini ya? Dan kalau dia Roy, kenapa dia ngelawan itu ya? Lebatan Kaitos ya? Dia bukan Roy dalam wujud aslinya, tapi dia Roy di dalam kepalanya Raid. Nggak ngerti gue maksudnya gimana. Sumpah gue sama sekali gak kepikiran soal itu loh. Raid itu kembar 3 loh. Gue bahkan tidak tahu kalau Roy ada di sini. Dulu tuh spoilernya yang gue tahu cuma Rui Arnett sama Lebatan Kaitos yang di sini. Roy itu gue nggak tahu kalau dia di sini. Dia di sini dan dia jadi Raid. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan Raid bapak mereka? Raid adalah bapak dari mereka kembar 3. Tapi ngapain kalau dia jadi bapak kembar 3? Roy ada dalam kepalanya Raid. Tapi kan Raid Astrea ya? Nggak ngerti gue bro. Gue nggak bisa memikirkan jawaban apapun kenapa Roy itu Raid. Nggak kepikiran apa-apa di kepala gue. Kalau Raid pernah jadi korban makanan dari glutoni, harusnya tidak ada yang ingat sama Raid Astrea. Tapi semua orang ingat soal Raid Astrea. Berarti dia nggak pernah dimakan glutoni. Apa dia udah dimakan duluan ya? Dia udah dimakan duluan, terus setelah itu dia jadi Raid Astrea. Nggak ngerti gue bro, gimana caranya ngehubungin semua ini? Roy Alpard Raid? Nah, gue sama sekali nggak punya clue apa-apa untuk bisa menghubungkan mereka berdua loh. Berdasarkan ingatan gue ya. Gimana caranya itu sampai kesimpulan itu ya. Tapi kalau Raid itu Roy Alpard, make sense. Kenapa Rui bisa ada di dalam bukunya Raid itu, Raid Astrea. Tapi why? Dan ngelihat bukunya Raid Astrea ditemukan, berarti nama aslinya memang Raid Astrea dong. Kalau dia pernah ganti nama aslinya memang Raid Astrea. Kan mereka ketemu tuh buku Raid Astrea. Apa jangan-jangan alasan Shaula berubah jadi kalajengking gara-gara identitas Raid ketahuan kalau dia tuh Uskup Agung? Itu juga masih belum kejawab tuh. Kenapa Shaula berubah jadi kalajengking? Raid tidak turun, Subaru tidak keluar, Meili masih hidup. Apa yang nge-trigger dia jadi kalajengking? Gua sama sekali tidak bisa menemukan jawaban ataupun clue soal Raid ini nih. Bang Mac perlu ingat kembali pantangan dikasih Shaula di episode 5. Coba gua nonton ulang bagian itu. Siapapun yang menantang Perpustakaan Agung Pleiades tidak diperbolehkan untuk pergi keluar. Oke, tidak ada yang keluar. Kalau syaratnya di luar, aku akan langsung jadi mesin pembunuh berdarah dingin. Oke, ini jadi kalajengking kan. Dilarang pergi tanpa menyelesaikan ujian. Apa gara-gara Raid pergi dan ujiannya belum selesai? Tapi Raid masih bertarung sama Julius kan. Dilarang menodai perpustakaan. Apa gara-gara ini ya? Perpustakaannya rusak. Dilarang melakukan perusakan terhadap menara. Gara-gara itu? Gara-gara menara rusak? Menara bagian mana yang rusak? Kayaknya gara-gara menara rusak tuh. Mungkin gara-gara diserang monster kan menara rusak. Terus Shaula jadi monster. Tapi kalau dia jadi kalajengking, kenapa dia nggak nyerang Meili ya? Apa karena Meili bisa kendalin dia? Atau karena prioritas pertama adalah nyerang orang yang ngerusakin tower. Orang yang ngerusakin tower itu si Lebatan Kaitos. Makanya Lebatan Kaitos mati diserang sama Shaula. Baru orang kedua yang berpotensi merusak tower, Subaru. Gara-gara tiap kali Subaru mau mati, Satella muncul dan tower rusak. Tapi kalau cuma gara-gara menara rusak, kenapa Shaula tidak langsung berubah di saat pintu menara rusak tuh yang Julius bertahan di bawah sendirian? Itu kan Shaula belum langsung berubah jadi kalajengking tuh. Julius masih sempat naik ke perpustakaan ketemu sama Subaru, terus mereka naik lagi ke atas ketemu sama Shaula. Belum berubah Shaula. Berarti bukan itu dong alasannya, hanya gara-gara tower dirusak. Berarti alasan kelima dong. Subaru ditarget karena ada glutoni dalam dia. Harusnya Raid juga ditarget dong kalau kayak gitu. Apa mungkin itu alasan kenapa Raid tidak boleh keluar ruangan? Karena kalau dia keluar ruangan, dia dianggap sebagai Uskup Agung. Itu malah nge-trigger Shaula buat jadi monster. Tapi kalau hanya gara-gara Uskup Agung muncul, Shaula nggak langsung berubah tuh pas Lebatan Kaitos nyerang Emilia. Nggak ngerti gue pantangannya apa. Ini episode nge-reveal sesuatu yang
sangat-sangat gue tidak expect. Pendapat episode kali ini, episode ini secara visual banyak banget scene yang kelihatan jelek, terutama scene-scene yang shotnya jauh, ngeliatin background besar, terus karakternya kecil-kecil. Nah, di saat karakternya jadi kecil-kecil ini, gambarnya jadi jelek. Kayak tadi yang gue liatin tuh. Tadi juga gue sadar Beako matanya besar banget, jadi tidak proporsional lah. Kasusnya tuh kayak Komisan season 2, tiba-tiba ada beberapa scene yang jelek. Kalau kasusnya Komisan tuh, seingat gue itu gara-gara studio outsourcingnya tuh yang bermasalah. Nah, apakah ada kemungkinan ReZero episode ini juga pakai outsourcing, dan outsourcing itu yang malah jadi jelek? Sisanya mah dari segi cerita menurut gua masih bisa diikuti setidaknya sampai sepertiga akhir. Masuk sepertiga akhir tuh gua udah betul-betul lost tuh. Ini apa maksudnya? Terutama perkara bagaimana caranya Leibatan Kaitos bisa makan ingatannya Emilia. Padahal momen loop pertama dan kedua itu nggak ada bedanya loh sama sekali. Nggak ada beda sama sekali. Tapi di loop pertama Emilia ingatannya dimakan, sedangkan di loop kedua Emilia ingatannya tidak dimakan. Padahal tuh nggak ada beda sama sekali loh. Bedanya tuh cuma Subaru suruh Meili naik ke atas. Sisanya tuh sama persis. Apa ya yang ngebuat Emilia bisa tidak dimakan ya di loop kedua? Itu satu. Kedua, ngapain Satella tiba-tiba muncul di loop pertama tadi? Ujung-ujungnya kan juga Subaru bakal mati ya kalau tidak diselamatin sama Satella. Apa dia takut Subaru mati dibunuh Roy? Ketiga, Shaula kenapa jadi kalajengking? Raid tidak turun, Subaru tidak keluar, Meili masih hidup, Tower kayaknya aman-aman aja. Kenapa coba? 3, 4. Serius Leibatan Kaitos mati begitu doang? Kelima, bagaimana ceritanya Raid bisa jadi Roy? Loop kedua Subaru gak ke balkon, soalnya sebenarnya kan muter-muter. Iya benar muter-muter, tapi momen dia ketemu Ram itu kan sama persis dengan loop pertama, gak ada bedanya. Di tempat yang sama, di momen yang sama. Artinya tidak ada perbedaan waktu antara loop pertama dan kedua ketika dia mau menuju ke Emilia dong. Kalau anggapannya gara-gara di loop kedua Subaru nggak ke tempatnya Shaula dulu, makanya dia bisa lebih cepat ke tempatnya Emilia dan Emilia tidak jadi diselamatin, terus apa alasannya scene-nya Emilia dan Ram itu sama persis? Kalau bukan karena momennya itu sama dan di waktu yang sama. Kalau scene-nya beda, make sense. Oh, karena Subaru lebih cepat daripada loop pertama, makanya mereka ketemu di tempat yang berbeda, di lorong yang berbeda, di momen yang berbeda. Tapi kalimat yang diucapin sama. Tapi kan tadi enggak. Semua persis sama kayak di loop pertama. Enggak ada bedanya. Apa gara-gara di loop kedua dilindungi sama Satella tuh Emilia? Atau gimana? Atau mungkin karena masalah animator, tidak kepikiran soal detail waktunya. Ngelihat bagaimana kualitas visual ReZero di episode ini. Kalau gara-gara itu sih fatal banget mah. Untuk sebuah anime yang berat di clue visual dan dialog, kesalahan visual kayak gini fatal banget. Mari kita cek rating. Harusnya turun sih. Kayaknya kemarin turun nih. Bleach nggak jadi peringkat 2 lagi. 9,12 nggak berubah ya. Kayaknya kemarin Bleach nomor 2 deh. ReZero nomor 3. Turun berarti Bleach tuh. Oh iya, turun ke 4. Di part 2 ini terlalu banyak pertanyaan. Dari part kemarin mah banyak banget pertanyaan. Kita tinggal tunggu aja lah gimana cara dijawab ya. Gue pun tidak tahu mau ngomongin apa lagi di episode ini. Karena kalau dibicara lebih jauh takutnya spoiler. Ya mungkin itu aja lah untuk ReZero episode 14 dengan plot twist di akhir yang sangat wadidaw dan tidak expected sama sekali. Untung gue tidak ke spoiler. Mungkin gue bakal sekaget ini juga kalau gue tidak ke spoiler soal Meili. Tapi gara-gara adminnya Mila Kenat itu, gue ke spoiler soal Meili. Makanya gue gak kaget. Untungnya gue belum ke spoiler nih soal Red Astrea. Ya itu aja lah. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi berarti minggu depan di ReZero episode 15. Dan bye bye guys.